Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel podcastnya Wijaya Stuti 212.5 FM with me Wijaya dan ini istri saya Astuti. Jeng Astuti, hari ini mau ngomongin apa Jeng Astuti? Jadi begini Pak Wijaya. Jadi bonar. Bonar maksudnya. Jadi bonar deh. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih? Itu si Teo itu benar-benar tidak bisa diuntung itu. Wah, si Teo. Masih aja si Teo ini. Iya, itu kelakuannya makin tak menjadi-jadi itu. Oke. Sekarang kita podcast yang episode ketiga, kita masih ngebahas masalah The World of the Married, ya kan, part 3. Gak habis-habis ya. Iya. Kita tuh sekarang mau ngebahas masalah apa nih coba? Kejiwaan dan ketraumatisasian. Oke, kejiwaan dan ketraumatisasian ya. Kayak yang pinter ya, kayak yang pinter. Kayak bener aja. Jadi apa nih? Coba. Ini episode berapa waktu itu yang aku lihat ya? Saking banyak yang udah ditonton gitu. Ada satu waktu di mana si Teo itu tuh ternyata akan menghalalkan segala cara. Jadi tuh bener yang kita omongin kemarin kalau si Teo itu nggak bisa move on. Oke. Nah, jadi dia tuh nyewa pacarnya. Aduh, gimana yang jelasin nih? Pacarnya yang dikasih obat tidur sama Dokter Sun Woo Jin. Oke. Panjang kan? Pokoknya dia nyewa orang. Udah nyewa orang lah ya pokoknya intinya. Dia nyewa orang buat masuk ke dalam rumahnya si Dokter Sun Woo Jin itu dan nyerang dokternya. Tapi dia kayak punya alibi. Jadi anaknya diajak main ke rumah dia dulu. Nah, itu kan kayak suatu kejahatan terencana kan. Dia tuh pengen, saking dendamnya, saking gak bisa move on-nya tuh dia pengen menghancurkan si dokter itu. Dan itu tidak selesai sampai di situ. Ternyata orang yang disewa sama dia itu tujuannya tuh cuma duit. Kagak berhenti kalau ngomongin duit. Iya, THR kagak turun-turun ya, Bi ya. Sabae lah. Paling bisa dapet THR dari Shopee. Iya. Podcast ini tidak disponsori oleh Shopee. Iya, Nah, terus ya, akhirnya saking keselnya nih karena si Park In Kyu yang disewa sama dia itu apa sih namanya? Namanya morotin ya. Apa sih, mintain duit mulu gitu. Akhirnya dia kesel. Dibunuhlah si si Park In Kyu itu dibunuh. Jadi orang suruhannya lah ya, orang suruhan sama si Tae-oh. Iya kan, maksudnya kok dia menghalalkan segala cara, kan dia bisa ngelaporin ke polisi gitu ya. Tapi ternyata dia nggak ngelakuin itu. Mungkin dia takut kalau ngelaporin polisi semua orang jadi tahu, istri mudanya tahu gitu kan. Terus bapaknya istri mudanya yang orang kaya banget itu jadi nggak suka sama dia. Padahal aslinya mereka juga udah tahu, malah jadi tambah jelek sendiri kan si Tae-oh-nya gitu loh. Pokoknya film ini semakin rumit. Guys, lo harus lihat ketika dia ngomong semakin rumit, itu lo harus lihat gayanya dia tuh. Kenapa gaya? Apa sih, kayak kesannya tuh kayak wow gitu tuh, kayaknya kayak penting banget gitu, ini rumit ini. Ampun. Terus masalah kejiwaan sama traumatisasi tadi ini apa nih? Agak susah. Kejiwaannya itu balik lagi ke Teo tadi. Berarti kan dia udah sakit jiwa dong dengan cara kayak gitu. Dia tuh bener-bener pengen orang lain tuh sakit, pengen orang lain tuh merana. Dan kalau orang lain udah merana, dia merasa bahagia, itu kan sakit jiwa. Itu dendam dia, berarti kan dia dendam sama si mantan istrinya kan? Iya. Nah, terus traumatisasi itu adalah di Sun Woo Jin-nya ini. Di mantan istrinya ini? Di si dokter ini. Jadi dokter ini ternyata mengalami hal serupa pada saat masih seumuran Jun Young, anaknya. Jadi hal serupa apa nih maksudnya? Jadi pada saat yang bersamaan,
di umur yang sama dengan anaknya yang sekarang menjelang remaja, ibunya itu diselingkuhin juga sama bapaknya. Jadi orang tuanya tuh selingkuh juga, si bapaknya si mantan istrinya ini. Oke. Sun Gokong. Jin. Coba dia aja, spelling it. Sun Wo Jin. Jin. Mukanya harus gitu. Sun Wo Jin. itu mukanya kayak Sun Gokong malah. Aja banget sih. Harus begitu. Jadi ini orang tuanya si Sun Woo-jin ini selingkuh juga dari ibunya si Sun Woo-jin ketika muda. Iya, bapaknya selingkuh juga. Sampai akhirnya bapaknya ini punya seorang anak laki-laki. Dan ini terusin ke part 4 ya. Dan anak laki-laki ini tuh ternyata yang disangka gitu. Nanti kita terusin yang keempat karena hari ini ini bersambung nih. Ini ceritanya nanti part 3 ini khusus ngomongin tentang dikit-dikit psikologi kejiwaan dan traumatisasi dan juga itulah hal-hal yang berbau psikologis. Oke, jadi gimana psikologisnya si Sun Woo-jin dan si Tae-oh? Belum. Jadi si Sun Woo-jin itu kan dia trauma karena orang tuanya kayak gitu. Nah, terus ceritanya ibunya tuh saking keselnya tahu bapaknya selingkuh dari dia, akhirnya nyetir mobilnya itu tuh kayak orang kalap dan akhirnya meninggal dua-duanya pada saat itu. Nah, itu pula yang dilakukan sama Sun Woo-jin saat tahu Tae-oh mau ngerebut si Junyoung anaknya. Gitu. Jadi nih pelajarannya dari perceraian itu akan terjadi, perceraian dan perselingkuhan akan terjadi traumatisasi dan kelainan kejiwaan di anggota keluarga yang terjadi gitu. Kayak bapaknya, kayak tadi kan jadi dendam, mau menghalalkan segala cara supaya nggak ketahuan. Emang tunggu emang si Tae-oh juga ada traumatisasi juga nih dari orang tuanya. Dia enggak, tapi dia merasa dendam dan nonton kayak pas awal-awal dia didukung kan sama orang tuanya kan untuk melakukan cinta pada dua orang. Ingat nggak? Oh, yang sama ibunya itu ya, sama ibunya. Oh, oke. Berarti kan dia dari didikan dari ibunya juga ya udah yang penting lo bahagia, nggak pentingin apa sih orang lain. Harusnya kan kalau yang bijaksana udahlah jangan diterusin kayak berarti gitu. Orang tuanya si Lee Tae-oh-nya ini salah juga. Salah juga. Nah, itu ngaruh ke anaknya sekarang. Ternyata si Junyoung ini, nama anaknya Junyoung, itu akhirnya sering konsultasi sama dokter Kim siapa? Dokter Kim lah namanya deh. Kim Jong-un. Kim Yo apa gitu. Tapi sebutannya kadang-kadang si Sun Woo-jin itu Sun Gokong. Sun Woo-jin itu kadang kalau manggil dia tuh Dokter Kong. Oh, makanya Sun Gokong ya kan? Iya. Namanya Kim Api tapi panggilannya Kong gitu. Nggak ngerti juga sih kenapa film Korea begitu ya. Kim Jong Kong. Mungkin jadi panggilannya Dokter Kong. Apa namanya sebenarnya King Kong. Iya. Aduh, pusing gue sebenarnya. Akhirnya, jadi tuh tanpa diketahui sama Sun Woo-jin, si Junyoung itu konsultasi sama si Dokter Kong ini, Dokter Kong apa Dokter Kim enaknya nyebutnya? Dokter Kong aja lah. Sama Dokter Engkong sama si Dokter Engkong itu. Nah, tapi ibunya kaget gitu, kenapa nggak bilang sama dia. Jadi tuh kayaknya si Sun Woo-jin ini tuh pengennya dia tuh tahu segalanya gitu. Dan dia nggak mau ngalah. Dengan cara dia nggak ngalah itulah akhirnya si Tae-oh itu merasa lo susah banget sih tinggal bilang aku tuh wanita lemah, aku tuh nggak bisa apa-apa. Nah, si Tae-oh-nya tuh pengen kayak gitu. Kalau Sun Woo-jinnya udah kayak gitu dia akan berhenti gitu. Bener nggak sih kalau cowok tuh sebenarnya kayaknya aneh nih. Kayak dibutuhin gitu nggak sih? Mungkin kalau misalkan dari kejiwaannya si Lee Tae-oh ini, mungkin dia karena si istrinya ini terlalu mandiri, terlalu sukses, jadi merasa nggak dibutuhin, sehingga si Tae-oh-nya ini ingin merasa dibutuhkan. Yes, tapi salah caranya gitu. Kayak ibaratnya kalau film-film FTV tuh pura-pura iniin copet, padahal copetnya disuruh sama kita gitu. Pernah kan nonton yang film-film kayak gitu? Nah, si Tae-oh tuh kayak gitu.
Tapi ternyata orang suruhannya itu maunya duit. Terus akhirnya dibunuhlah di stasiun Gosan. Itu ceritanya tuh kayak gitu. Tapi intinya adalah dari kesekian itu sih aku balik lagi jadi yang salah itu mungkin sebenarnya si Sun Woo-jin itu. Kalau dia nggak trauma dengan kejadian yang terjadi sama ibu bapaknya, mungkin dia nggak akan memprotek sebegitunya terhadap suami dan anaknya. Oh, jadi traumatisasinya ini mempengaruhi kejiwaannya si Sun Woo-ji ini. Jadi dalam membangun rumah tangga si Sun Woo-ji terbayang protek. Awas loh kalau misalnya kayak gini, awas loh kalau misalnya begini. Ya, itu karena traumanya itu kan. Ya, karena traumanya. Sampai si Jun Yang aja juga ngaku, aku tuh sebenarnya kalau boleh milih, aku lebih baik tinggal sama ayah. Tapi dia juga nggak suka kalau tinggal sama ayahnya karena ada si cewek Dakyung itu gitu loh. Memang di sini kalau dalam perceraian itu apalagi udah remaja tuh dilema. Mungkin kalau masih kecil kayak anaknya Gisela gitu ya, si Gempi, emang nggak ngerti apa-apa ya. Tapi kalau udah remaja, udah dia mungkin berpikir gitu, kenapa ya orang tua aku tuh kayak gini gitu. Terus aku tuh harus milih siapa, aku harus memihak siapa gitu kan. Jadinya terbengkalai ke pelajaran dan lain-lain seperti itu. Kok jadi serius ya? Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya nih untuk episode kali ini kita ngebahas masalah kejiwaan sama traumatisasinya si Tae-oh sama Sun Woo-ji itu. Jadi kesimpulannya apa coba? Rumit. Ambiar emang. Pokoknya tuh. Enggak. Oh enggak, oke. Oke. Ini kesimpulannya nih. Kayak bener aja. Jadi nih ya, aku nyampulin ya. Oke, nyampulin dia. Apa sih namanya? Iya, namanya apa ya maksudnya? Ya kalau aku lihat sih satu pernikahan itu kan sakral tadi yang awal pertama kita omongin. Terus udah gitu yang kedua, nggak usah poligami kalau nggak mampu adil gitu kan. Kalau Rasulullah aja poligami karena ada alasan tertentu ya kan, bukan karena hawa nafsu. Yang ketiga, kenali dulu pasangannya. Maksudnya ya kalau udah kenal ya satu sama lain gitu. Jadi kalau bisa tuh jadi sahabat gitu. Yang mau ngobrol lama-lama, mau curhat-curhatan gitu loh. Jadi kalau aku lihat di pernikahan si Sun Woo-jin sama Tae-oh itu tuh kayak yang dua orang asing aja gitu. Yang si Tae-ohnya tuh kayak nggak bisa terbuka kalau dia kenapa-kenapa karena gengsi. Si Sun Woo-jinnya tuh lebih kayak yang aku bisa kok, segala-galanya aku bisa gitu. Jadinya ngaruh ke anaknya gitu. Anaknya tuh jadi ngerasa kayak, kenapa orang tua aku kok kayak gini sih gitu. Aku tuh harusnya tuh mihak siapa ya, aku tuh harusnya gimana sih gitu. Berarti itu garis bawahnya adalah komunikasi antar pasangan, antar partner kita. Betul. Anak-anak juga perlu dimasukin dalam hitungan komunikasi kita kan, jangan biarkan, jangan nggak diabaikan gitu. Oh ada lagi. Jadi ternyata dalam berkomunikasi dalam setiap pasangan itu harus gunakan komunikasi asertif. Jangan agresif. Aku juga masih belajar sih untuk jadi asertif gitu ya. Ini ada contohnya kayak gini, misalnya ada suami yang suka ngerokok di dalam rumah. Sementara kalau ada siapa? Ada orang tamu gitu, malu gitu keluar ngerokoknya di luar. Nah itu kan ngeselin ya. Maksudnya kita kan pengennya jangan ngerokok di dalam rumah lah. Giliran ada tamu kok bisa menghormati, tapi sama istri sendiri yang notabene harusnya disayang, dihargai itu enggak. Iya, malah ada anak-anak kecil juga gitu malah ngerokok di dalam gitu kan. Itu tuh kayaknya nggak make sense gitu. Kesel ya kalau dipikir kesel tuh kesel ngedumel. Tapi kita jangan marahin dia. Jangan ngerokok di sini dong, nanti gini. Yang ada itu mental kalau cowok digituin. Tapi ya yang aku bilang kayak Dakyung lakukan, kayak misalnya gini. Kayaknya rumahnya tuh bakalan lebih seger deh kalau kamu ngerokoknya di luar. Terus udah dalam keadaan menyenangkan juga, terus kita bisa bilang gini, kalau sampai kamu nggak ngerokok lagi, aku berani deh nyebur ke kolam ikan pakai baju kebaya. Gitu kan? Ya maksudnya
Oke. Apa ya? Oke. Cara penyampaiannya itu bukan dengan hal larangan, tapi dengan hal guyonan. Tapi juga harus kontrol diri dulu nih buat para istri. Maksudnya kayak apakah si istri dalam keadaan emosi atau sudah dalam keadaan tenang, dan pastikan perut pasangan kita itu sudah kenyang. Oke, siap. Kalau enggak, nanti tetap aja jadinya emosi jiwa. Oke. Emosi jiwa. Kayak begitu tuh. Ya. Oke, kelihatan nih suaranya. Padahal nih ada gestur ya. Kalau ketika dia ngomong emosi jiwa tuh ada gesturnya. Sun Wokong emosi jiwa, itu ada gesturnya ketika dia ngomong itu, gitu enggak? Oke, berarti penyampulannya itu adalah komunikasi. Yes, komunikasi asertif, dan rujukannya itu kenapa aku bisa panjang kali lebar ngomong kayak gini, dan juga mau belajar untuk lebih asertif lagi sama my husband, karena aku baru baca bukunya Married with Heart punya Anna siapa gitu namanya, Anna Farida. Kita semua sore ya? Enggak sih, cuman ini bagus good recommended recommended book buat para pasangan yang baru nikah atau yang udah lama tapi merasa kenapa kayak gini aja ya hubungannya gitu. Berarti bukunya rekomendasi nih. Tadi bisa diulang nggak bukunya? Apa judulnya? Dia juga kayak gak inget, guys. Oh, Married with Heart. Tulisannya Marriage with Heart. Marriage with Heart. Ya. Siapa penulisnya, siapa nih? Anna Farida kalau nggak salah. Orang Indonesia. Coba bisa dicari di Gramedia ada ya? Enggak sih, dia terbitan Mizan, jadi bisa dicari di website Mizan. Oh, website Mizan. Atau ada e-book Iya, ada e-booknya. E-book guru. Kalau e-book gratisannya nggak sampai halaman full, dia ada 412 halaman. Ngobrol kuluap. Bisa tahu depannya lah, bisa tahu isinya. Kuluap enggak juga. Jadi itu enggak juga. Jadi tuh si Anna Farida ini sering ngadain kuliah WhatsApp gitu. Ngomongin dua bukunya yang emang berhubungan sama omongan kita, Marriage with Heart and Parenting with Heart. Oke. Itu diomongin ada satu buku e-book sampai 412 halaman. Cuman gratis sampai halaman 74. Wah, ini udah hatam bacanya kayaknya. Udah hatam, alhamdulillah. Oke, ya udah berarti kayaknya gitu aja. Itu aja mau disampaikan di podcast kita kali ini, atau ada lagi, atau kita mau sambung ke part 4 untuk yang apa tadi tuh, bagian apa? Part 4 untuk bagian tadi anak selingkuhannya bapaknya si itu. Ini Ojin. Oke. Oh, oke. Udah tamat. Oh, itu udah tamat ya. Aduh, gemes juga tuh filmnya. Oke guys, makasih banyak udah ngedengerin ocehan kita, lotehan kita. Semoga bermanfaat. Gojin. Oke, terima kasih semuanya udah ngedengerin. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kita. Nanti akan ada giveaway untuk keyboard Bluetooth lipat 3 warna hitam keluaran BOW. Kalau udah nyampe 1000 subscriber. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, subscribe, and kira-kira after kita ngomongin tentang apa? The War of the Marriage, kita mau ngomongin apa lagi ya? Oke. Mau bahas apa lagi ya? Oke, sekiranya itu aja. Terima kasih semuanya udah hangout di channel kita, udah ngedengerin podcast kita Wijaya Stuti 212.5 FM. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.